Oh sebenarnya. Tapi karena dominan warna Pungmokap Palembang. Kalau IG kita Bank Sampah KGS, jangan lupa di follow. Saya Welis Fatima selaku Direktur Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera. Bu, mungkin apa motivasi Ibu untuk mendirikan bank sampah ini, Bu? Mungkin bisa diceritain. Untuk pada saat itu motivasi awal kita membangun bank sampah ini karena untuk membantu program pemerintah ya. Jadi di bank sampah kami berdiri tahun 2015. Pada saat itu pemerintah punya program bahwa Palembang bebas sampah di tahun 2020. Dengan inisiasi tersebut kami berinisiatif untuk membuat bank sampah agar bisa membantu program pemerintah dan juga menjadikan lingkungan lebih bersih. Berarti sudah berapa tahun ini, Bu, berdiri? Bank Sampah KGS tahun ini adalah tahun yang ke-11. Nah, Bu, ini kan lagi Hari Kartini, Bu ya. Kalau Ibu sering melihat kaitan antara perjuangan Kartini di masa lalu dengan aksi lingkungan yang Ibu lakukan saat ini seperti apa, Bu? Kalau Kartini di masa lalu kita diwajibkan untuk bisa baca tulis dan itu masih terjadi sampai sekarang. Tapi untuk dunia lingkungan kita diharapkan sebagai wanita, terutama ibu-ibu rumah tangga, anak-anak perempuan gitu, sebenarnya kita adalah garda terdepan karena sampah paling banyak dihasilkan dari rumah tangga gitu. Jadi setiap hari satu manusia menghasilkan minimal 1 kg sampah. Kami sebagai perempuan-perempuan Indonesia saat ini menggaungkan untuk kita sama-sama peduli, pilah sampahnya dari rumah, khususnya dari kita kaum perempuan. Kalau kita masak, disisihkan sampahnya, belanjaan-belanjaan, ada sampah saset, sampah plastik, itu dipilah sesuai dengan jenisnya. Kalau tantangan sendiri, Bu, selama merintis bank sampah ini, itu seperti apa, Bu? Ibu kan sebagai perempuan nih. Banyak sekali tantangannya, terutama pro dan kontra ya. Yang pasti paling banyak itu adalah kontranya. Karena untuk mengajak sesama perempuan saja untuk peduli, mulai dari pilah sampah, kita ajarkan cara-caranya, bagaimana cara menguranginya, itu sangat-sangat susah. Jadi kalau dibandingkan antara pro dan kontra itu, kontranya mungkin 60, yang pronya lebih 40 gitu. Oke. Mungkin Bu, ada perubahan perilaku nggak, Bu, terhadap masyarakat sekitar, Bu, setelah adanya bank sampah ini? Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, jadi di awal-awal memang kita mengajak masyarakat susah ya. Hampir setiap hari keliling warung gitu kan, ikut-ikut. Dan itu kita lakukan berulang masih sampai sekarang ini. Jadi untuk kegiatannya kita ajak masyarakat pilah sampahnya mulai dari sampah organik dan sampah anorganik. Sampah anorganik yang bisa ditabung dipilah sesuai jenisnya seperti plastik, kaleng, kardus, itu dibawa ke bank sampah untuk ditabung. Itulah yang kami lakukan sampai hari ini. Berarti semenjak ada bank sampah ini ekonomi sekitar meningkat kah, Bu? Atau gimana? Alhamdulillah, kalau untuk ekonomi kita selain dari tabungan sampah, kita juga ada tabungan jelantah. Kita juga mengajarkan pembuatan kerajinan. Nah, dari sampah ini kita buat kerajinan daur ulang. Nah, yang lebih banyak menghasilkan nilai ekonomi itu dari hasil kerajinan tersebut, karena nilainya lebih tinggi dibandingkan dari nilai sampah yang ditabung lalu kita jual. Jadi kita membuat dari yang tidak bernilai menjadi berharga. Kalau sampahnya sendiri, Bu, itu rata-rata apa aja tuh, Bu? Plastik atau sampah yang kita terima ya, karena kita bank sampah, kita bukan pengepul. Jadi di bank sampah ini kita hanya terima plastik, yaitu plastik botol, plastik gelas, dan semua jenis berbahan plastik kecuali saset dan kemasan.
Nah, kalau seperti ASO itu kita tidak diterima. Jadi yang diterima botol, gelas, botol shampoo, botol-botol parfum yang bahannya plastik itu masih diterima. Kaleng itu ada kaleng sarden, kaleng susu, kaleng minuman ringan. Nah, kalau kaleng minuman ringan itu dengan kaleng sarden beda harga karena dia beda bahan. Kalau yang kaleng susu dan sarden itu kita terima per kilogram, kalau kaleng minuman ringan itu kita terima per satuan. Berarti kalau ada yang mau ngejual ke ibu terima gitu ya? Menabung. Oh, menabung ya? Ya, di sini kita namanya menabung sampah. Jadi masyarakat membawa sampahnya ke bank sampah, lalu ditimbang dan ditabung, nanti dikonversi sesuai harga yang sudah kita tetapkan. Kita berikan buku tabungan, lalu hasil dari tabungan tersebut bisa diambil satu tahun itu 2 kali. Itu berupa uang? Berupa uang. Oh, oke. Berapa tuh Bu kira-kira? Per kilonya di sini kita pukul rata Rp1.000, kecuali duplek itu 300 sampai 500 rupiah. Untuk kaleng minuman ringan itu Rp100 per kaleng. Jadi nanti konversi kita timbang nih, kalau kaleng bawanya berapa? 25 kaleng. Yang minuman ringan berarti 2025 dikali 100, 2.500. Yang kilo seperti itu juga, berapa dia bawa? 10 kilo dikali 1.000 berarti 10.000. Dan kita juga sudah beberapa tahun ini mengadakan program di hari-hari tertentu, kayak kemarin di Hari Peduli Sampah Nasional, kita adakan tukar sampah dengan sembako. Jadi masyarakat khususnya nasabah itu membawa 3 kg sampah dan nanti akan ditukar dengan sembako yang disediakan. Baik berupa gula, terigu, beras, jackpotnya beras. Jadi dari 3 kg sampah teman-teman dengan harga Rp3.000 bisa dapat beras 5 kg. Kalau untuk dampak kebersihan lingkungan sendiri seperti apa Bu semenjak ada bank sampah ini? Apa makin bersih? Alhamdulillah, khususnya yang nasabah ya. Jadi kan yang tadinya nih tidak pernah menabung gitu kan. Sekarang alhamdulillah sudah menabung, jadi senang. Boleh rumahnya jadi bersih gitu kan. Sampah-sampahnya ya nggak apa-apa, rumah ibu bersih, rumah kami yang kotor. Karena tadinya nasabah-nasabah ini tidak tahu sampah-sampah tersebut ternyata ada nilainya, gitu loh. Yang paling dominan di sini plastik atau kayak botol-botol gitu Bu? Plastik, botol. Ya itu Sama. tadi awalnya kan mereka tidak mau nih ngumpulin, kayak mainan anak, botol sampo, itu kan mereka buang-buang. Ya, nah, kalau bekas beli minum di luar gitu kan. Nah, sekarang sampah-sampah tersebut dikumpulkan. Terus juga kayak buku-buku sekolah anak. Nah, orang tua ini bingung mau lemparnya kemana, karena kalau diturunkan lagi ke ini nggak bisa dipakai kan. Nah, akhirnya disetor ke bank sampah. Oh, kalau untuk pengumpulan sampah ini sendiri Bu, itu kolaborasinya ke masyarakat aja atau ke sekolah-sekolah juga diajak, atau ke kayak kantor-kantor desa gitu, itu diajak juga nggak? Diajak. Jadi kami sosialisasi ke beberapa sekolah, terus juga mengajak masyarakat itu seperti tadi datang ke arisan-arisan RT, arisan-arisan PKK, kantor lurah, ke kantor dinas. Itu sudah semua diajak, tapi kan balik lagi ke individu gitu kan.